terkasih dalam Tuhan, saya sangat diberkati hari ini dan kita sama-sama belajar satu hal tentang yang namanya Ayub. Nah, kalau kemarin-kemarin kita sudah banyak belajar tentang yang namanya integritas, kita sudah belajar tentang yang namanya respon, pilihan, tekanan, menghakimi, dan kali ini yang menarik ada hal yang kita harus tahu dan kita ngerti dalam pasal 6 dan pasal 7 dalam Ayub. Dan gak berlama lagi, yuk kita sama-sama belajar bersama, kita sama-sama renungkan firman Tuhan supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, yang jadi pertanyaan gini, ketika kita baca di pasal 6, apa sih yang kita bisa pelajari dari pasal 6? Ternyata di pasal 6 ini merupakan respon Ayub terhadap sahabatnya. Dan apa sih respon yang dilakukan Ayub? Apa yang hal-hal apa aja yang menarik di dalam pasal 6 yang bisa sama-sama kita pelajari dan sama-sama kita bisa renungkan buat kehidupan kita. Yuk kita sama-sama dimulai dari pasal 6 ayat yang kalau teman-teman punya Alkitab dan mungkin ada gadgetnya, ada Alkitab, yuk kita sama-sama buka di Ayub pasal 6 ayat 1 sampai ke 7. Demikian firman Tuhan. Lalu Ayub menjawab, hendaklah kiranya kekesalan hatiku ditimbang dan kemalanganku ditaruh bersama-sama di atas neraca. Maka beratnya akan melebihi pasir di laut. Oleh sebab itu tergesa-gesa perkataanku. Karena anak panah yang dari Maha Kuasa tertancap pada tubuhku, dan racunnya diisap oleh jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Meringkikkah keledai liar di tempat rumput muda? Atau mengeluhkah lembu dekat makanannya? Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Atau apakah putih telur ada rasanya? Aku tidak sudi menjamanya. Semuanya itu makanan yang memualkan bagiku. Kalau saya baca dari 1 sampai 7, ini merupakan respon dari Ayub bahwa dia tuh mengalami sesuatu yang gak enak. Bahkan kalau kita lihat di ayat 5, 6, 7, sampai makan pun gak nafsu, ngomong kasarnya begitu. Mau makan pun gak nafsu, mau makan pun gak bisa. Tapi yang menarik di sini ayat 4 bilang begini, ada kalimat Allah melepaskan anak panah kepada Ayub. Dan anak panah itu digambarkan seperti penderitaan yang dialami sama Ayub. Dan Ayub tuh gak sanggup dengan apa yang dialami. Ini merupakan jeritan dan merupakan kekecewaan Ayub dengan standar manusia. Artinya secara manusia dia mengalami hal yang tekanan yang begitu luar biasa. Dan dia berpikir bahwa kenapa sih bisa dibilang begini nih, saya bisa jelaskan dengan sederhana. Kenapa Tuhan kasih anak panah itu sepertinya tertancap sama saya. Dan anak panah itu kena sama saya. Itu menggambarkan bahwa itu seperti kalau kita baca di ayat 4 itu, kenapa anak panah yang dari Maha Kuasa itu tertancap pada tubuhku, dan racunnya dan penderitaannya itu dihisap sama jiwaku. Kedahsyatan Allah seperti pasukan melawan aku. Ini ibaratnya kalau kita bisa bilang ya, udah gak bisa ngomong lagi nih. Udah susahnya setengah mati, udah menderitanya setengah mati. Dan ini menjadi pertanyaan buat Ayub. Kenapa kok Tuhan sepertinya kasih hal ini sama saya? Itu yang menarik. Kalau kita baca di dalam pasal 6 ayat 1 sampai 7, yang menarik di pasal 4, dan itu merupakan keluh kesah Ayub dan sesuatu hal yang Ayub utarakan dan ungkapkan. Lalu berikutnya apa yang kita bisa dapat lagi dari pasal 6 ini? Di pasal 6 ini ketika kita baca di ayat 8 sampai 13, bilang begini, kiranya terkabul permintaanku dan Allah memberi apa yang kuharapkan. Kiranya Allah berkenan meremukkan aku. Kiranya ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Itulah yang masih merupakan hiburan bagiku, bahwa aku akan melompat-lompat kegirangan di waktu kepedihan yang tidak kenal belas kasihan. Sebab aku tidak pernah menyangkal firman yang maha kudus.
Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Apakah kekuatanku seperti kekuatan batu? Apakah tubuhku dari tembaga? Bukankah tidak ada lagi pertolongan bagiku dan keselamatan jauh daripadaku? Ketika saya baca ayat ini, dan menarik adalah di ayat 9. Ini merupakan ungkapan Ayub di ayat 9, kiranya Allah berkenan meremukkan aku, kiranya Ia melepaskan tangannya dan menghabisi nyawaku. Bisa dibilang, kalau bisa nih bahasa sekarang gini, Tuhan lebih baik Tuhan bikin saya cabut nyawa saya. Saya udah mendingan Tuhan cabut aja. Karena apa? Karena penderitaan yang begitu berat. Dan Ayub berpikir ketika dia meninggal, ketika dia mati, penderitaan itu dia udah gak tanggung lagi. Dan dia gak mengalami penderitaan itu. Dan ini sangat menarik dan sama-sama kita harus sama-sama pelajari. Ayat 9 ketika saya baca ini, Ayub berpikir bahwa kematian membuat dia terlepas dari penderitaan. Sehingga dia berpikir, dia ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan lebih baik matiin aja saya. Saya udah gak sanggup, lebih baik Tuhan matiin aja. Karena Ayub punya berpikir secara daging, secara pemikiran manusia, bahwa kematian membuat dia terlepas dari penderitaan. Karena ketika dia meninggal, dia mati, ketika Tuhan ambil dia, bahwa udah gak ada penderitaan lagi, udah gak ada masalah lagi, udah gak ada derita yang dia alami begitu berat, yang Ayub mau utarakan sama Tuhan. Dan ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara, teman-teman sekalian. Saya gak ngebahas, saya tarik dalam kehidupan kita dulu, dan saya akan bahas satu persatu supaya kita sama-sama ngerti. Kalau tadi di ayat di ayat 1 sampai 7 menjelaskan bahwa Ayub tuh ngerasa sepertinya kok anak panah ini, penderitaan ini Tuhan kasih sama saya. Kenapa? Dan ini berat. Lalu di ayat berikutnya, di ayat 18 sampai 13 kita melihat bahwa itu udah jeritan keluh kesah Ayub, sehingga Ayub bisa mengeluarkan kalimat bahwa Tuhan lebih baik. Ayub berpikir nih, lebih baik saya mati aja Tuhan. Lebih baik Tuhan ambil nyawa saya. Karena apa? Biar penderitaan ini selesai. Artinya penderitaan ini sungguh amat luar biasa. Kita gak bisa bayangin ya kalau terjadi sama kita. Dan gak usah dibayangin. Kayaknya itu susah dan kayaknya berat banget. Dan ini menarik sekali. Lalu berikutnya apa yang kita dapati ketika kita baca dalam Ayub pasal 6 ayat 14 sampai 28, teman-teman bisa baca di rumah sehingga menghemat waktu. Tapi yang menarik adalah ini saya dapat ketika saya baca di ayat 21 sampai 27. Nanti teman-teman bisa baca hal apa aja yang ketiga. Yang pertama tadi saya mencatat dari pasal 6. Yang pertama bahwa kenapa Tuhan penderitaan ini kok Tuhan kasih sama Ayub. Kenapa sama saya Tuhan kasih, bisa bilang begitu. Lalu yang kedua saya mencatat di ayat 18 sampai 13, Ayub berpikir pengen menyelesaikan hidupnya dengan cara Tuhan ambil nyawa saya. Ketika dia berpikir meninggal, membuat itu terlepas dari semua masalah dan penderitaan yang dia hadapi. Dan yang menarik yang ketiga, ketika kita baca di ayat 14 sampai 28, tapi saya akan persempit di 21 sama 27. 21 sampai 27 demikian firman Tuhan, saya bacakan. Demikianlah kamu sekarang bagiku. Ketika melihat yang dahsyat, takutlah kamu. Pernahkah aku berkata, biarlah aku sesuatu atau berilah uang suap dari hartamu, atau luputkanlah aku dari tangan musuh, atau tebuslah aku dari tangan orang lalim. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku hal yang dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi aku merasa tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Ketika saya baca ini dan saya kerenungan, ini merupakan ungkapan isi hati Ayub yang kecewa terhadap sahabatnya. Bisa dibilang gini, coba kasih tahu sama saya,
Coba jelasin sama saya ketika kita baca di ayat 21 sampai ke 27, kasih tahu saya punya salah di mana? Saya punya perlakuan yang nggak benar di mana? Coba kasih tahu saya. Sampai Ayub begitu. Karena apa? Peristiwa sebelumnya sahabatnya Ayub ini mengklaim bahwa yang terjadi sama Ayub, peristiwa yang terjadi, permasalahan, derita, penyakit yang Ayub alami merupakan akibat dosa dia sama Tuhan. Lalu Ayub komplain di sini. Ayub bilang di sini di ayat 21 sampai 27 kita bisa lihat bahwa kalau memang saya pernah salah, apa yang saya pernah lakukan nggak berkenan sama Tuhan dan mungkin nggak berkenan di hadapan Tuhan, kasih tahu saya, tunjukin sama saya. Pernah nggak saya ngambil ini? Saya pernah melakukan kesalahan ini, kesalahan kan? Ini merupakan respon Ayub, pembelaan Ayub terhadap apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Dan ini secara manusia Ayub berpikir bahwa ketika saya diperlakukan nggak baik, saya mengalami tekanan, mengalami penderitaan, penyakit, udah mengalami seperti itu, kamu fitnah saya. Dan ini yang disebut secara manusia Ayub melawan. Karena apa? Ayub juga punya ego dan Ayub masih manusia. Dan yang menariknya adalah apa yang diucapkan itu udah merupakan suatu kekesalan Ayub, kekecewaan Ayub terhadap sahabatnya. Kenapa kamu jadi sahabat? Kenapa kamu yang tadinya iba, perhatian, bahkan kamu menaruh belasungkawa bareng, tapi sekarang kamu menghakimi saya. Kamu bilang saya begini, kamu bilang saya begitu, kamu bilang apalah itu. Kalau memang saya tidak berkenan di hadapan Tuhan, Ayub bilang, coba tunjukin, buktiin sama saya di mana saya punya salah. Kalau saya punya salah, saya diam, saya akan mendengarkan. Itu yang terjadi dalam diri Ayub. Dan ini menarik sekali. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, saya mencatat di ayat 29 dan 30. Yuk sama-sama kita baca teman-teman. Bilang begini. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Ini menarik. Dan di sini saya mencatat, Ayub menantang semua sahabatnya. Coba tunjukin, mana salah saya? Dalam pasal 6 ada 4 hal yang menarik yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah Ayub merasa bahwa penderitaan ini kenapa seperti anak panah yang dilempar, yang dipanahkan ke dalam tubuh dia, dan ini menderita banget. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Sepertinya kok Tuhan kasih saya penderitaan, secara manusia begitu. Dan Ayub berpikir secara jasmani, melihat sudut pandangnya secara manusia. Nah, ini yang menarik yang akan kita pelajari. Lalu yang kedua, Ayub berpikir bahwa dengan dia meninggal, Tuhan ambil nyawa dia, masalah itu selesai dan dia terlepas dari yang namanya penderitaan. Lalu yang ketiga yang menarik bahwa Ayub mengutarakan kekecewaan dia terhadap apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Bahkan Ayub bilang, kalau saya punya salah tunjukin. Dan yang terakhir saya mencatat di dalam pasal 6 ini, saya mendapati bahwa Ayub menantang sahabat-sahabatnya. Coba tunjukin, salah saya di mana? Coba kamu tunjukin, saya melakukan kesalahan dan salah saya di mana? Dan ini menarik sekali saudara-saudara. Ketika saya baca pasal 6, yang saya dapati adalah Ayub merespon secara manusia. Secara sudut pandang manusia. Secara manusia ketika kita mengalami seperti itu, kita pasti akan merespon sama seperti Ayub. Dan itu terjadi di ayat 6. Ketika kita mengalami sesuatu musibah, ketika kita mengalami sesuatu penderitaan, kita komplain sama Tuhan. Kita bilang, sepertinya ini kenapa Tuhan izinkan sih? Padahal saya udah benar. Ayub bilang begitu. Lalu yang kedua, Ayub juga bilang, kalau kayak begini caranya Tuhan, mendingan Tuhan ambil nyawa saya, Tuhan ambil saya sehingga masalah ini selesai. Saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup lagi. Mungkin hari ini kita bisa bilang, kurang lebih kalau zaman sekarang gini, Tuhan gue udah gak kuat lagi nih, Tuhan gue udah gak sanggup lagi, Tuhan ambil nyawa. Udah mengalami penderitaan, Ayub mengalami kekecewaan.
kecewaan dengan sahabatnya. Sahabatnya memperlakukan dia nggak baik. Sahabatnya itu memperlakukan dia nggak benar. Bahkan menghakimi dan menganggap bahwa ketika itu terjadi bahwa Ayub berdosa di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir yang kita dapati dan kita baca di dalam pasal ini yang ayat terakhir. Akhirnya secara manusianya Ayub, secara sudut pandang manusia, Ayub melihat bahwa akhirnya dia menantang sahabatnya. Ini terjadi yang namanya ketika kita dalam tekanan, pasti kita sifat manusia kita keluar. Dan Ayub dia emosi. Ayub bilang menantang sahabatnya, "Mana tunjukin? Coba tunjukin salah saya di mana?" Kalau bahasa sekarangnya begitu. Salah saya di mana? Apa yang saya alami, salah saya di mana sehingga kamu bisa ngomong gitu sama saya? Ini sudut pandang. Kita lihat Ayub melihat dan menghadapi ini secara sudut pandangnya manusia dia. Dan yang menarik adalah nanti kita bahas di pasal 7. Dengan kata lain, pasal 6 menceritakan bahwa respon Ayub terhadap sahabat-sahabatnya yang memperlakukan dia nggak baik. Dan itu manusianya keluar. Nah, ini menarik sekali. Lalu kita beranjak ke pasal 7. Ketika kita belajar di pasal 7 dan kita baca di pasal 7, yang saya dapati gini, apa yang kita bisa pelajari dalam pasal 7 ini? Ternyata ini merupakan respon Ayub terhadap Tuhan. Kalau di pasal 6, dia merespon terhadap sahabatnya, terhadap manusia sesamanya. Tapi di pasal 7, dia merespon diri dia. Dia respon nih, dia merespon apa yang terjadi dalam diri dia. Dia komplain sama Tuhan, dia ngomong sama Tuhan. Secara dia manusia. Ngomong kasarnya begitu. Nah, teman-teman, yuk kita sama-sama kita pelajari lagi di pasal 7. Di pasal 7 saya mencatat ada 3 hal yang menarik di sini dan yang kita bisa sama-sama pelajari. Kita baca yuk di Ayub pasal 7 ayat 15 sampai 16. Begini firman Tuhan. Firman Tuhan bilang begini. Ayat 15 sampai 16. Teman-teman bisa mendengarkan saya. Juga kalau punya Alkitab boleh sama-sama kita baca dan dibaca. Ayat 15 bilang begini. Sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku, karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saya. Dan saya mencatat, dan saya tulis di sini. Sekali lagi, Ayub komplain sama Tuhan. Dan Ayub bilang sama Tuhan. Ayub ngomong sama Tuhan. Mungkin dia sudah saking menderitanya, dia bilang begini sama Tuhan. Tuhan, bagi Ayub tuh ngerasa bahwa Tuhan lebih baik saya mati aja lah. Karena kayak saya mati ini, saya meninggal ini, saya akan terlepas dari masalah. Dan ini terulang lagi di pasal 7. Karena apa? Penderitaan yang begitu luar biasa yang Ayub terima. Secara manusia, Ayub melihat dari sudut pandang manusia. Dari sudut pandang manusia dia, diri dia sebagai manusia, dia nggak kuat lagi. Dan ini terulang diucapkan lagi di pasal 7 ayat 15 dan 16 bilang, gua udah nggak kuat lagi nih Tuhan, udah buruan cabut nyawa gua. Tuhan, gua nggak sanggup lagi, Tuhan cabut nyawa gua. Kalau bahasa sekarangnya begitu. Ketika itu Ayub juga mengalami hal yang sama. Ketika di ayat 16 dia juga pasal 6 dia mengutarakan hal yang sama. Di pasal yang 7 dia juga bilang, dan itu pikiran manusiawinya dia, dan ini pemikirannya Ayub sendiri sebagai manusia, kalau gua mati, gua meninggal, selesai semua, gua nggak ngalami penderitaan. Itu yang terjadi. Tetapi hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, berikutnya yang saya dapati ketika saya baca ayat 17-19, yuk kita sama-sama baca di ayat 17-19 bilang begini. Apakah gerangan manusia sehingga dia ku anggap agung dan ku perhatikan, dan ku datangi setiap pagi dan ku kunjungi setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Ini kalau diartikan, kalau kita baca, kita renungkan di ayat 17 sampai 19, kita bisa lihat bahwa Ayub bilang begini, Tuhan, aku nih selalu cari Tuhan nih. Ngomong sekarang, bahasanya sekarang bilang begini, Tuhan, setiap saat, setiap waktu, gue nih cari Lu Tuhan. Gue ini bersekutu sama Tuhan.
Tapi kenapa? Sepertinya kok kamu tuh benci. Sepertinya kok Tuhan tuh memalingkan mukanya. Bahkan sepertinya Tuhan gak peduli sama saya. Ayat ini bilang bahwa aku cari kamu. Di ayat ini bilang, ku hampiri, ku datangi setiap pagi, dan ku kunjungi setiap saat. Ayub bilang begini dengan bahasa sekarang, mungkin saya bisa sampaikan, Tuhan, saya ini setiap pagi punya waktu bersekutu dan cari Tuhan selalu. Setiap saat saya cari Tuhan. Setiap saat saya mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan dalam diri saya. Dan pertanyaannya, kenapa Tuhan? Saya udah cari Tuhan, saya udah bersekutu sama Tuhan, saya punya jam doa sama Tuhan, saya punya hubungan yang intim sama Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tuh gak peduli. Tuhan tuh sepertinya gak ngelihat saya. Tuhan tuh sepertinya tuh membiarkan ini terjadi. Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Kalau bahasa sekarangnya mungkin seperti itu, teman-teman. Dan ini yang dialami Ayub. Makanya kan Ayub dibilang orang yang saleh. Dari awal pertama kali pertemuan yang pertama kita membahas tentang Ayub pasal pertama, Tuhan bilang dan Tuhan memuji. Bahkan pasal 2 juga Tuhan memuji, tidak ada orang yang sesaleh seperti Ayub. Artinya memang hubungan dia dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi pertanyaannya ini balik lagi di pasal 7 ini, Ayub bertanya sama Tuhan, loh Tuhan, saya ini sudah. Nah ini menunjukkan bahwa si Ayub ini memang mempunyai hubungan yang luar biasa sama Tuhan. Di sini tuh ditulis di ayat 18, engkau kudatangi setiap pagi dan kukunjungi setiap saat. Tapi kenapa ini terjadi? Why? Kenapa Tuhan? Dan ini menarik sekali. Ayub secara manusia, dia bukan komplain ya, tapi dia ngomong sama Tuhan. Dan secara manusianya dia merespon sama Tuhan. Dia pengen bilang sama Tuhan, Tuhan kenapa? Nah, mungkin hari-hari ini kita juga mengalami hal yang sama. Dan saya belum tarik ini dalam kehidupan kita nih, belum. Kita masih belajar dulu nih. Di dalam pasal 7 ada apa aja? Tadi di pasal 6 ada apa aja? Sekarang itu yang pertama. Itu yang kedua. Nah, yang terakhir saya mencatat di ayat 20 dan 21 bilang begini. Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Maka mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu. Lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak akan ada lagi. Ketika saya baca firman ini merupakan ungkapan Ayub terhadap Tuhan. Dan saya mencatat bilang gini, Ayub yakin bahwa dia itu nggak berdosa, tetapi kenapa dia menerima semua ini? Gitu loh. Ini yang terjadi terhadap diri Ayub. Ayub tetap pada pendiriannya, saya nggak bersalah, saya nggak berdosa. Tapi kenapa Tuhan ini terjadi dalam kehidupan saya? Ini terjadi ke dalam kehidupan saya. Ayub bilang begitu. Kalau bahasa sekarang gini. Tadi saya mendapati bahwa ada 3 hal di pasal 7 yang menarik. Yang pertama adalah Ayub sekali lagi mengutarakan bahwa kematian bukan segalanya. Kematian merupakan akhir dari mungkin Ayub berpikir ini selesai semuanya penderitaan dia. Lalu yang kedua yang menarik adalah dia bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cari Tuhan nih, saya bersekutu sama Tuhan, saya cari Tuhan setiap saat, setiap waktu, tapi kenapa Tuhan gak peduliin saya? Tuhan sepertinya memalingkan mukanya dari saya. Lalu yang ketiga yang menarik yang saya dapati dari pasal 7 ini di ayat 20 dan 21, Ayub sampai bilang begini, Tuhan, saya merasa ini saya gak berdosa. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini Tuhan taruh dalam diri saya dan ini terjadi dalam diri saya? Ini menarik sekali saudara-saudara. Dan ini menarik teman-teman. Dan saya punya akhirnya ketika saya baca, sekali lagi ayat pasal 6 ini menjelaskan respon Ayub ini terhadap sahabatnya. Dan di pasal 7 respon Ayub terhadap Tuhan. Dan yang menarik dari pasal 6 dan pasal 7 adalah
Ayub memandang apa yang telah dibuat dirinya selama ini adalah kebenaran. Sehingga ia tidak bisa menerima apa yang terjadi di dalam kehidupan dia. Dia udah lakukan hal yang benar, dia udah saleh, dia udah taat sama Tuhan, dia menjauhi kejahatan. Ini orang yang benar-benar di hadapan Tuhan. Dan dia bilang sama Tuhan, mengapa ini terjadi? Saya sudah lakukan apa yang menjadi maunya Tuhan, kenapa ini yang terjadi? Ini merupakan gambaran bahwa kebenaran yang ada dalam diri hidup kita, ini tidak boleh standarnya manusia, standarnya dunia, tetapi harus menjadi standarnya Allah. Ini yang menarik. Karena, saya mencatat, karena standar yang dipakai Ayub di pasal 6 dan 7 adalah standarnya dia, standarnya manusia. Sehingga ego dan pembenaran diri masih kuat. Sehingga waktu ada pernyataan atau yang menyudutkan dari sahabat-sahabatnya, Ayub marah. Ini yang disebut dengan standarnya manusia. Tapi kita belajar harus pakai standarnya Allah. Nah, ini menarik sekali teman-teman. Yang dimaksud standarnya Allah itu seperti apa? Ini yang menarik. Ketika mengalami masalah, ketika mengalami penderitaan, kita tuh lebih ke standarnya kita. Kenapa? Komplain, kita menggerutu, kita ngomel. Tapi yang Allah mau ternyata ketika kita pelajari di pasal 6 dan 7, Tuhan mau agar Ayub punya standarnya Allah. Ini yang menarik. Ternyata pembelajarannya ini, kita harus pakai standar Allah. Yang dimaksud standar Allah adalah apa sih? Nah, saya mencatat gini, yang dimaksud dengan standar Allah adalah ketika sahabat-sahabatnya Ayub melakukan hal yang menyakiti hati Ayub, Ayub harus mengampuni dan jangan membalas. Salah satu pembelajaran yang kita bisa belajar, standarnya Allah berbicara tentang yang namanya kasih. Dan Ayub seharusnya pakai standarnya Allah. Ketika dia sahabat-sahabatnya menyakiti dia, ketika sahabat-sahabatnya menyudutkan dia, ketika sahabat-sahabatnya memperlakukan gak baik, bahkan menghakimi Ayub, Ayub jangan pakai standar manusia. Ibaratnya ngomong kasarnya gini, caci maki dibalas caci maki. Segala sesuatu yang gak nyaman buat kita, kita balas lagi dengan sesuatu yang gak nyaman juga. Tapi yang kita bisa pelajari bahwa kita harus pakai standarnya Allah. Ketika kita mengalami tekanan, kita mungkin ya, ini saya baru tarik dalam kehidupan kita. Yang dimaksud dengan standarnya Allah, hal yang sederhana, kita bicara tentang yang namanya kasih. Ketika kamu difitnah sama teman-teman kamu, ketika kamu diperlakukan gak baik sama sahabat-sahabat kamu, mungkin kamu diperlakukan juga dihakimi sama orang-orang yang terdekat sama kamu, sama sahabat, teman, apalah itu namanya, kamu mendapati sesuatu yang gak enak. Ketika kamu pakai standarnya Allah, secara manusia ada mau membalas, tetapi Tuhan ingatkan lewat pembelajaran di pasal 6 dan 7, jangan pakai standar kita, tapi pakailah standar Allah. Ketika kamu diperlakukan itu, balaslah dengan kasih. Jangan kamu balas, kamu membalasnya dengan kasih. Kamu membalasnya dengan kasih, sehingga di situ nama Tuhan dipermuliakan. Di situ tampak karakter Kristus dalam diri kita. Dan pembelajaran hari ini sangat menarik sekali dan saya bersyukur. Waduh, ternyata yang dimaksud di pasal 6 dan 7 ini, kita harus belajar pakai standarnya Allah. Dan paling gampang standarnya Allah dengan kasih. Firman Tuhan bilang begini, kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Bukan ditampar nih, gaplokin lagi nih, tonjokin lagi biar bonyok, enggak. Itu yang disebut dengan ketika kamu dijahatin, ketika kamu difitnah, kamu dihakimi, kamu diperlakukan gak baik. Sahabat-sahabat kamu bukan mendukung kamu ketika kamu lemah, malah menjatuhkan kamu, memfitnah kamu, menghakimi kamu. Jangan kamu balas, kamu balas dengan kasih. Itu yang Tuhan mau, dan yang Tuhan mau ajarkan buat Ayub. Ketika nanti kita belajar, akhirnya Ayub itu mengerti apa yang Tuhan mau dan standarnya Allah itu seperti apa. Itu yang Tuhan mau. Dan menurut saya hari-hari ini dengan keadaan kita banyak tekanan, banyak hal-hal yang membuat kita tuh tertekan. Kadang-kadang dalam tekanan kita gak bisa berpikir jernih loh.
Kadang-kadang di dalam tekanan kita menjadi orang yang cepat emosi, dan dalam tekanan kita mempunyai temperamen tinggi. Dalam tekanan kita nggak bisa berpikir yang ibaratnya yang tanda kutip ya normal. Kadang-kadang suka singit, ngomong kasarnya begitu. Tapi hari ini Tuhan mau ngajarin kita, ketika di dalam tekanan kamu tenang. Kamu tenang, jangan balas kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang sama kamu. Tapi balaslah itu dengan kasih. Balaslah itu dengan kasih. Ampuni yang Tuhan mau itu. Ketika Ayub diperlakukan, nggak enak yang seperti tadi saya bilang. Standarnya Allah, belajar untuk mengampuni. Kita tarik dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi sekarang? Apa yang jadi nggak enak dalam diri kita? Apa yang menjadi sesuatu yang masih mengganjal dalam diri kita? Apa yang orang lain lakukan dalam diri kita yang membuat kita nih masih kesel, benci, dendam, masih kecewa sama orang itu? Tuhan ingatkan kita hari ini, yuk pakai standarnya Tuhan, ampuni mereka. Mereka jahat sama kamu, mereka ngecewain kamu, mereka sakitin hati kamu. Tapi Tuhan ajarkan hari ini, yuk pakai standarnya Allah, pakai standarnya Tuhan. Apa standarnya Tuhan? Ampuni, lepaskan kasih, lepaskan pengampunan. Itu yang Tuhan mau ajarin sama Ayub. Bukan berarti Tuhan ninggalin kita, bukan berarti Tuhan gak peduli sama kita, tapi Tuhan mau mengajarkan tentang yang namanya kasih itu. Standarnya Tuhan. Itu yang menarik. Begitu juga dengan Allah. Jangan ketika kita mengalami masalah, kita mengalami tekanan, kita mengalami sesuatu yang gak enak, yang keluar sama Tuhan apa? Kalau standarnya Allah, yang keluar adalah ucapan syukur sama Tuhan. Bukan caci maki seperti yang saya kemarin bilang. Kalau kita mengalami sesuatu yang gak enak, kita mulai maki Tuhan, dasar Tuhan. Pokoknya kalau Tuhan gak jawab doa saya gak mau ke gereja lagi. Lah urusannya apa coba? Datang ke gereja sama Tuhan gak jawab. Pokoknya kalau seandainya Tuhan gak jawab doa saya gak mau berdoa lagi. Urusannya tuh apa? Berdoa sama gak dijawab. Nah kadang-kadang kita seperti itu. Tapi kalau kita pakai standarnya Allah, ketika kita gak dijawab doa kita, ketika kita mengalami sesuatu yang gak enak dalam diri kita, yang keluar bukannya makian, sumpah serapah, cercaan atau ngedumel sama Tuhan, tapi yang keluar dari mulut kita belajar untuk mengucap syukur. Hari ini kamu mengalami yang gak baik, hari ini mengalami sesuatu tekanan, bilang sama Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan mau ajarkan Ayub untuk melakukan yang namanya ucapan syukur. Ketika mengalami hal tekanan yang begitu besar dan dahsyat, Tuhan mau agar Ayub itu bersyukur dan mengerti bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupannya, bahwa Tuhan itu selalu baik dalam segala setiap langkah hidupnya. Dan hari ini kita sama-sama belajar. Ternyata di pasal 6 kita melihat bagaimana egonya Ayub secara manusianya dia merespon terhadap teman-temannya. Dan pasal 7 bagaimana Ayub merespon terhadap Tuhan. Dan di situ baru kita mendapati bahwa yang Tuhan mau, jangan pakai standar yang namanya standar manusia. Pakai standar Allah. Ketika mengalami, ingat, dimaki, diperlakukan gak enak, difitnah, dihakimi, kamu jangan balas itu. Tapi kamu praktekkan kasih. Kamu ampuni mereka. Kamu berkati mereka, kamu doain mereka. Supaya mereka tetap diberkati Tuhan, dijaga, itu yang Tuhan mau. Begitu juga dengan ketika kita mengalami yang gak enak. Jangan kamu komplain sama Tuhan, jangan kamu maki Tuhan. Jangan kamu memperlakukan Tuhan tuh sepertinya dasar Tuhan jahat, Tuhan gak adil. Giliran dia dikasih, giliran saya gak dikasih. Kemana Tuhan? Nah, hidup jangan penuh dengan menggerutu. Hidup jangan penuh dengan segala sesuatu yang bersungut-sungut. Tapi hiduplah penuh dengan kasih dan ucapan syukur. Dan pembelajaran kita hari ini, belajarlah untuk mengucap syukur. Dan belajarlah untuk mempraktekkan kasih. Itu yang benar. Sam, lu bisa gak lakuin? Berusaha. Saya juga lagi berusaha. Ketika ada orang yang mungkin melihat saya ini gimana dengan pendapat mereka, dibilang Samuel begini,
emang gue pikirin? Bodoh amat. Tapi gue tetap berdoa buat mereka, supaya Tuhan berkati mereka, supaya Tuhan saya lepaskan pengampunan buat mereka. Saya contoh diri saya. Orang mau bilang saya apa kek, mau bilang saya dari A sampai Z kek, bodoh teing. Emang gue pikirin? Yang gue lakukan adalah tetap mengasihi mereka, tetap berdoa buat mereka, lepaskan berkat buat mereka. Itu yang benar. Ketika hari ini saya mengalami, semua orang mengalami, saya mengalami, hari ini kita punya usaha semua hampir berhenti. Kita bisa apa? Kita mau ngapain? Menggerutu sama Tuhan. Kita nih contoh nih, kita hamba Tuhan. Biasa kita khotbah, kita biasa sharing firman Tuhan. Hari ini kita nggak bisa sharing di tempat umum atau misalnya di gereja. Kita nggak bisa. Kita mau gerutu sama Tuhan. Kita mau ngomong, Tuhan gimana sih? Gue nggak dikasih panggung, gue nggak dikasih tempat buat naik, gue nggak dikasih mimbar. Kata Tuhan, lu kalau mau mimbar nanti gue bikinin mimbar. Kalau lu mau panggung nanti gue buatin lu panggung. Nah, itu yang Tuhan mau. Artinya jangan bersungut-sungut sama Tuhan. Nah teman-teman, kali ini pembelajaran kita menarik sekali. Ternyata dalam pasal 6 dan 7 yang Tuhan mau adalah standarnya Allah diterapkan dalam kehidupannya Ayub. Begitu juga dalam kehidupan kita. Saya nggak berpanjang-panjang lagi dan saya nggak terlalu berlama-lama lagi. Tapi yang menarik bahwa Tuhan itu luar biasa. Dan Tuhan selalu mengingatkan kita akan hal-hal yang jujur teman-teman, ketika saya baca saya ini bingung. Pasal apa sih ini maksudnya nih Tuhan, aduh. Tapi saya cuma coba berdoa, saya coba renungin, Tuhan ini apa sih? Tuhan ini apa sih? Dan saya dapat apa? Coba saya baca pelan-pelan, saya ambil waktu sama Tuhan. Dan saya belajar, terus belajar, saya coba baca, oh ini maunya. Oh ini. Oh begini. Dan ingat, dan saya juga percaya bahwa itu ketika kita mampu bukan karena kekuatan kita. Tapi ingat, Tuhan bilang, Tuhan memberikan roh penolong. Ada roh kudus yang selalu bantu kita. Ada roh kudus yang selalu tolong kita untuk menjalani semuanya. Ingat, kita gak sendirian. Ada roh kudus yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melakukannya itu. Nah, teman-teman, saya bersyukur hari ini saya dapat sesuatu yang baru, semakin hari semakin baru. Nggak rambut saya aja baru nih teman-teman bisa lihat. Nggak cuma rambut baru, tapi pengilhaman dari Tuhan itu